Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 1 Juni 2025, jam 9 pagi. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi dan shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak di ibadah ini. Khusus yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat pagi bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Ibadah Pantekosta 1 dilaksanakan pada hari Minggu 8 Juni 2025 jam 9 pagi dan jam 6 sore di Gereja Maranatha. 2. Ibadah Pantekosta 2 Senin 9 Juni 2025 dilaksanakan hanya satu kali pada jam 9 pagi di Gereja Maranatha. 3. Ibadah Pemuda Klasis Kota Ambon akan dilaksanakan pada hari Minggu 8 Juni 2025 jam 6 sore di Gereja Maranatha. Mohon kehadiran para pemuda dan pemudi dalam ibadah dimaksud. 4. Dalam rangka melaksanakan pekebaran Injil Klasis Kota Ambon di Jemaat Wulur Klasis Damer, maka tim pelaksana mohon bantuan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menyumbang lewat amplop sehari berkorban yang akan diedarkan pada hari Minggu 8 Juni 2025 dalam ibadah jam 9 pagi dan jam 6 sore. 5. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 25 Mei 2025 jam 9 pagi sebesar Rp11.401.000, syukur sebesar Rp784.000, persepuluhan sebesar Rp3.160.000, dan sarana fisik sebesar Rp1.062.000. Penerimaan kolektaan Minggu 25 Mei 2025 jam 6 sore sebesar Rp8.357.000, syukur sebesar Rp326.000, persepuluhan sebesar Rp1.730.000, dan sarana fisik sebesar Rp685.000. 7. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta J.A. Tuaselaka dengan menggunakan tata ibadah Minggu 1. 8. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Immanuel. 9. Pembacaan Alkitab dari Yeremia 12 ayat 1 sampai 17. 10. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini: 1. Gio Patikawa, 2. Monik Noya, dan 3. Patrick Kempa. 11. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1, 2, dan 3. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian Jemaat nomor 413. Jemaat setelah ibadah
akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu pertama saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 1 Juni 2025, Majelis Pekerja Kelas GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Likumahu, MTH, Ketua, Pendeta M. Takaria, MSI, Sekretaris. Kasih Kristus, selamat pagi, shalom. Mari kita tabiskan ibadah kita di pagi ini. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Namun setelah aku mencabut mereka, aku akan menyayangi mereka kembali. Aku akan mengembalikan mereka masing-masing ke milik pusakanya dan negerinya. Jika mereka sungguh-sungguh mempelajari cara hidup umatku, sehingga bersumpah demi namaku, demi Tuhan yang hidup, sebagaimana mereka mengajar umatku untuk bersumpah demi Baal, maka mereka akan dibangun kembali di tengah-tengah umatku. Nas pembimbing dari Yeremia pasal 12
ayatnya yang ke-15 dan 16. Kidung Jemaat nomor 1 ayat 1 dan 2 kita kidungkan. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Kami sering lalai akan tanggung jawab terhadap lingkungan, penebangan hutan secara liar, laut, air, dan udara dicemarkan, sehingga pemanasan global dan bencana alam terjadi di mana-mana.
Kami lebih suka mementingkan diri, suku, kelompok, bahkan agama sendiri, dan mengabaikan yang lain. Hubungan dengan Tuhan, sesama, dan alam ciptaan sering terabaikan. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan, dan tahirkanlah kami dari dosa. Mari kita dalam masuk pengakuan dosa. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah, maka diberitahukan kepada kamu pengampunan dosa. Jemaat, dengarlah dan berlakulah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara. Sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa yang saling mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini,
Firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dipersilahkan solois dari Gio Patikawa untuk memuji Tuhan. Selamat pagi semuanya, shalom.
kasih untuk pujiannya. Jemaat, di minggu ini pemberitaan firman bersumber dari Yeremia 12 ayat 1 sampai 17. Jemaat disilahkan untuk menyiapkan bacanya. Jemaat, sebelum pembacaan firman, mari kita berdoa mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin. Yeremia 12 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17, demikian bunyinya. Keluhan Yeremia dan jawaban Allah. Engkau selalu benar, ya Tuhan, bila mana aku berperkara dengan Engkau, namun aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang fasik, sentosa semua yang berlaku serong? Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun berakar, mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah. Engkau selalu di bibir mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Ya Tuhan, Engkau mengenal aku dan melihat aku. Engkau menguji isi hatiku terhadap Engkau. Tariklah mereka keluar seperti kambing domba sembelihan, dan khususkanlah mereka untuk hari pembantaian. Berapa lama lagi negeri ini kering kerontang dan rumput di seluruh padang menjadi layu? Karena kejahatan penduduknya, binatang dan burung pun habis lenyap, sebab mereka mengira ia tidak akan melihat apa yang akhirnya kita alami. Jika engkau berlari dengan orang yang berlari dan engkau dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu dengan kuda? Jika engkau merasa tentram hanya di negeri yang damai, apakah yang akan kau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Sebab saudara-saudaramu dan kaum keluargamu malah berkhianat juga terhadap engkau. Mereka pun berteriak lantang di belakangmu. Janganlah mempercayai mereka sekalipun mereka berkata manis kepadamu. Aku telah meninggalkan baitku dan mencampakkan milik pusakaku. Aku menyerahkan buah hatiku ke dalam tangan musuh-musuhnya. Milik pusakaku sudah menjadi seperti singa di hutan bagiku. Ia mengaum terhadap aku, sebab itu aku membencinya. Milik pusakaku sudah menjadi seperti burung pemangsa berbelang-belang terhadap aku. Burung pemangsa mengerumuninya. Ayo, kumpulkanlah segala binatang liar, bawalah untuk menghabiskannya. Banyak gembala telah merusak kebun anggurku dan menginjak-injak tanahku. Mereka membuat tanahku yang indah menjadi seperti gurun yang sunyi sepi. Ya, mereka telah membuatnya sunyi sepi dan berkabung di hadapanku. Sunyi sepi seperti seluruh negeri itu, tetapi tidak seorang pun yang memperhatikannya. Para perusak telah datang melintasi segala bukit gundul di padang gurun, sebab pedang Tuhan menelan korban dari ujung negeri yang satu ke ujung lainnya. Tidak ada damai sejahtera bagi segala yang hidup. Mereka menabur gandum, tetapi yang dituai semak duri. Mereka bersusah payah, tetapi usaha mereka tidak berguna. Mereka malu atas hasil yang diperoleh akibat murka Tuhan yang menyala-nyala. Beginilah firman Tuhan, mengenai semua tentangku yang jahat, bangsa-bangsa yang mengusik negeri yang telah kuberikan sebagai milik pusaka umatku Israel, sesungguhnya mereka akan kucabut dari tanah mereka, dan aku akan mencabut kaum Yehuda dari tengah-tengah mereka. Namun setelah aku mencabut mereka, aku akan menyayangi mereka kembali. Aku akan mengembalikan mereka masing-masing ke milik pusaka negerinya. Jika mereka sungguh-sungguh mempelajari cara hidup umatku sehingga bersumpah demi namaku, demi Tuhan yang hidup, sebagaimana mereka mengajar umatku untuk bersumpah demi Baal, maka mereka akan dibangun kembali di tengah-tengah umatku.
Akan tetapi jika mereka tidak mau mendengarkan, aku akan mencabut habis dan membinasakan bangsa itu. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kau menipu diri sendiri. Haleluya, haleluya. Persekutuan jemaat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, ada seorang teolog, dosen di Yale Divinity School, namanya David Kelsey. Dia berkata, apa yang Allah ciptakan adalah keseharian. Kelsey menyadarkan kita bahwa manusia bukan pemilik dan penikmat tunggal dunia dan kesemestaan ini. Sebaliknya, kita diajak untuk berbagi keseharian bersama dengan ciptaan lainnya di dunia yang sama. Kita menikmati siang malam, subuh petang bersama tumbuhan. Kita menghirup udara kotor atau air bening bersama burung geriling udara, tapi juga ikan di laut. Kita makan, minum, kita jatuh sakit, kita bertumbuh, tapi kita juga menua bersama-sama dengan ciptaan lain. Tidak ada yang beda, manusia, tumbuhan, hewan. Kita diberi ruang, tempat, udara, dan kesempatan yang sama untuk menikmati kesemestaan ini. Bapak Yowas Adi Prasetyo menuliskan ulasan di atas dalam buku terbarunya Labirin Kehidupan 2. Menurut Beta, ide ini sangat relevan dengan tema khotbah kita minggu ini. Suara bumi dari ratapan ke pemulihan. Demikianlah tema khotbah kita minggu ini. Tema ini dengan sengaja dikhususkan LPJ GPM untuk merayakan Hari Lingkungan Hidup, tepatnya tanggal 5 Juni 2025. Dan kalau kita melihat tema ini, maka tema ini sebenarnya meng-underline atau memberikan pendasaran ganda kepada kita. Yang pertama, bahwa tema ini berbicara dalam rangka advokasi hak-hak komunitas bumi. Maka dibutuhkan dari kita kesadaran dan kepekaan untuk mendengar suara bumi. Bahwa ternyata bumi itu pada hakikatnya memiliki multi voice, punya multi suara, dan suaranya bisa dalam bentuk suara dengan emosi yang negatif, tapi juga bisa dengan suara yang emosinya positif. Bahasa bumi itu juga beragam. Bisa kita lihat dalam bahasa isyarat, ada tandanya, ada gambarnya, tapi ternyata bumi itu juga punya suara yang menurut Beta sangat akrab di telinga kita dan keseharian kita. Tema ini juga mendasarkan kepada kita hal yang kedua, bahwa bacaan kita Yeremia 12 ayat 1-17 yang notabene berlatar sosial pembuangan di Babilonia, memperlihatkan kepada kita bahwa ternyata suara bumi itu punya gerakan. Gerakannya dimulai dari erangan dan ratapan, tetapi berakhir dengan pemulihan. Sama dengan hidup manusia. Ada saat di mana kita meratap dan mengerang, tetapi ratapan dan erangan itu bukan akhir. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan ratapan dan erangan itu sebagai jembatan dan batu loncatan untuk kita menggapai dan sampai pada tahap pemulihan.
Beta mengajak Bapak Ibu dan jemaat anak-anak sekalian, mari kita telaah teks ini. Ada 17 ayat. Kira-kira bagaimana teks ini berbicara bagi kita dibingkai atau di framing dengan tema tadi, suara bumi dari ratapan ke pemulihan. Beta menemukan di sini ada dua hal dari tema ini yang mau mengedukasi kita sepanjang minggu ini, tapi juga dalam perjalanan keseharian kita ke depan. Yang pertama, beta menemukan ada core dari teks ini berbicara tentang ratapan bumi, ada di ayat 1 sampai 13. Kalau kita melihat bagian ini sebenarnya dia merupakan satu formulasi atau rumusan liturgi duka cita atau ratapan yang memperdengarkan tentang emosi negatif. Bahwa bumi itu meratap, bumi itu mengerang, tapi bumi juga menangis dengan terseduh-seduh. Dan menariknya di tengah erangan dan ratapan bumi itu ternyata Yeremia protes. Nabi Yeremia tidak diam, tapi dia protes, bahkan dia mengajukan pertanyaan teodise. Pertanyaan teodise yaitu dia mempertanyakan di manakah keadilan Tuhan atas penderitaan bumi. Bahwa kalau bumi ini menangis, kalau bumi ini menderita, di mana keadilan Tuhan? Pertanyaan sederhana yang Nabi Yeremia sampaikan, mengapa manusia yang berdosa, tetapi tanah dan bumi yang harus menanggung hukuman dan akibatnya? Jemaat, menarik, Yeremia memakai istilah nahala. Nahala itu adalah bahasa asli Ibrani, disebut sebanyak 5 kali di sini. Nahala itu artinya warisan tanah atau warisan Tuhan, tapi makna lain daripada nahala yaitu satu ruang jaringan simbiosis, bahwa di situ ada tanah, ada manusia, tapi juga ada Tuhan, sebuah komunitas bumi ada terangkum di kata nahala. Nabi mengeluh dan Nabi menunjuk langsung kepada manusia sebagai penyebab kenapa bumi itu menderita. Bahwa bumi dan tanah itu berduka karena dinodai oleh dosa Israel, dosa umat pada saat itu. Bahwa bumi itu dihancurkan karena invasi daripada bangsa asing, tapi bumi itu juga hancur dan menangis karena ditinggalkan oleh Allah. Ada saat di mana bumi dan tanah tempat kita berdiam ini Allah meninggalkannya. Jemaat, dosa manusia dengan sangat ekstrim telah berdampak merendahkan nilai estetika atau keindahan daripada tanah. Tetapi juga dosa manusia itu telah merendahkan nilai moralitas atau kebaikan daripada tanah itu. Bumi dan tanah sudah tidak lagi bermoral, dan bumi dan tanah sudah tidak lagi indah karena dosa manusia. Tanah mengalami kerusakan yang sangat parah. Disebutkan di dalam bacaan ini, apa bentuk tingkat keparahan daripada tanah dan bumi pada zaman itu. Nabi Yeremia menyebutkan bahwa tanah itu tidak lagi ekonomis, tidak lagi produktif karena dia layu, dia kering, dia hanya diupayakan. Tetapi tanah yang diupayakan itu hanya menghasilkan rumput-rumput liar dan onak berduri. Orang tidak menemukan kehidupan di situ. Yang berikut disebutkan bahwa tanah itu dia kehilangan keindahannya karena tanah yang tadinya ramai dikunjungi orang dan didiami oleh orang, berubah wajahnya menjadi tanah yang sunyi, sepi. Tidak ada lagi manusia yang berdiam di tanah itu. Tanah itu juga kehilangan nilai sosialnya.
Mengapa? Karena nilai sosialnya lumpuh. Tanah yang menjadi tempat di mana orang merasa aman dan damai tinggal di tanah itu telah berubah menjadi tanah yang menyeramkan. Dan manusia tidak lagi menikmati rasa aman dan damai di atas tanah itu. Fatalnya yang paling terakhir disebutkan dalam teks ini bahwa tanah itu kehilangan kesakralannya, kehilangan kekudusannya, karena Allah memilih meninggalkan tanah itu dan penghuni yang berdiam di atas tanah. Jemaat, kalau Allah sudah memilih sang tinggal lagi di atas bumi dan tidak tinggal lagi di atas tanah, maka itu bisa memberikan satu rujukan makna bahwa tanah dan orang-orang yang berdiam di dalamnya telah kehilangan jaminan berkat dan jaminan pelindungan Allah. Dalam tradisi Israel, jemaat rumah Tuhan itu selalu terhubung dan terkoneksi dengan tanah. Rumah Tuhan itu selalu menjadi situs atau lokus sentral di mana berkat Tuhan mengalir ke tanah melalui rumah Tuhan, melalui bait Allah. Dan karena itu kenapa orang selalu meminta berkat atas tanah, dimulainya bukan dari rumah mereka masing-masing, tapi harus dimulai dari rumah Tuhan. Sama dengan Meta mau bilang gini, Bapak Ibu mau mendapatkan berkat dalam rumah, dalam dunia kerja, dalam tempat kita berdiam, maka permintaan dan permohonan berkat itu harus dimulai dari rumah Tuhan. Karena di rumah Tuhan inilah kita akan mendapatkan aliran dan akses berkat demi berkat mengalir ke segala penjuru area di mana Bapak Ibu dan Beta bekerja dan melayani. Tapi ketika Tuhan meninggalkan bait suci, itu berarti tidak ada lagi berkat atas tanah, dan penghuni-penghuninya kendati mereka memohon dengan keras, mereka tidak akan pernah berjumpa dengan berkat-Nya. Hukuman yang paling ekstrim, Tuhan menyerahkan tanggung jawab kepemilikan dan pemeliharaan tanah, menyerahkan itu kepada musuh Israel, kepada orang-orang yang beroposisi dengan Israel. Tuhan bisa melakukan yang sama untuk Bapak Ibu dan Beta. Bahwa kalau kita tidak bergumul dengan baik dan menghadirkan rumah Tuhan dan menghadirkan bait Allah dalam rumah kita masing-masing, jangan heran bahwa pada waktu tertentu Tuhan bisa menyerahkan rumah kita, seisi rumah kita, orang-orang yang berdiam dalam rumah kita kepada musuh, kepada orang-orang yang memusuhi kita. Pertanyaan teologisnya, apakah Bapak Ibu dan Beta menjadikan rumah tempat kita berdiam sebagai situs di mana Allah ada di situ dan berkat itu tidak beralih dari kehidupan kita? Yeremia, bumi dan Tuhan ikut meratapi kehancuran bumi. Bagian yang kedua Bapak Ibu dari teks ini ada di ayat 14 dan 17. Dia bicara tentang pemulihan bumi. Kita mau bilang begini Bapak Ibu, Nabi mau berbicara kepada kita bahwa ratapan ternyata itu bukan akhir dari segala sesuatu. Penghukuman itu bukan kata akhir dari segala sesuatu. Dan kalau Tuhan mengizinkan bumi itu beratap, jangan berpikir bahwa itu selesai. Tidak, itu bukan titik, tapi itu koma. Tuhan mau bilang begini, sesudah ratapan, aku akan mengantar engkau pada satu janji yang baru, yaitu janji pemulihan dan harapan. Dihembuskanlah energi harapan dan pemulihan itu bagi tanah dan Israel, bahwa Allah menjanjikan bahwa tanah yang tadinya mati dan tidak bernyawa itu akan dipulihkan, akan diberikan fungsi yang lebih baru. Tanah itu akan diubah, yang tadinya merupakan tanah konflik dan tanah di mana orang kehilangan damai sejahtera diubah menjadi tanah yang berdamai.
tapi di tanah yang sama ada sejahtera dan kehidupan di situ. Jemaat, Allah mengumumkan penghakiman atas bangsa itu dan janji pemulihan apa yang Tuhan berikan kepada orang Israel dan kepada tanah tempat mereka berdiam. Ada 3 janji di situ. Janji yang pertama bahwa Allah menjanjikan bahwa pemulihan itu akan terjadi, dan Allah menyatakan bahwa aku akan memberikan hukuman kepada bangsa yang telah menjatuhkanmu. Bahwa orang yang telah mengambil warisan milik Allah, mereka itu akan dikalahkan bukan oleh orang Israel, tapi mereka akan dikalahkan oleh Allah sendiri. Allah yang akan berdiri berhadap-hadapan dengan mereka. Itu janji dan jaminan Tuhan bagi Israel. Yang kedua, Allah menyatakan bahwa dalam kemurahannya Allah akan mengembalikan Israel ke tanah pusaka mereka, ke tanah tempat mereka berdiam. Mereka tidak akan lagi terpisah daripada tanah berkat itu. Tanah perjanjian Israel itu akan diuniversalkan menjadi tanah pusaka bagi semua orang. Ketiga, jaminan pemulihan dan juga harapan boleh diberikan kepada orang Israel, tapi diprasyarati dengan satu hal. Mereka hanya akan bisa menjadi orang yang terberkati kalau mereka bersedia hidup taat kepada Allah dan tidak menyembah Allah, tidak menyembah kepada Baal. Apa tujuannya? Allah ingin menjamin kelangsungan hidup semua makhluk. Allah ingin mengupayakan dan menciptakan satu bumi yang baru. Dan bumi yang baru itu bagi penghuninya, bagi hewan, bagi tumbuhan dan bagi manusia. Pemulihan Israel membuka jalan bagi pemulihan bumi secara keseluruhan. Jemaat, demikianlah 2 saripati firman yang coba beta review dari bacaan terhadap teks ini. Tapi apa pesannya kepada Bapak Ibu dan beta yang akan menjalani dan juga menikmati selebrasi Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tanggal 5 Juni nanti? Ada beberapa pesan yang mau beta berikan. Yang pertama, beta mau bilang begini, Bapak Ibu dan beta, ketemu semua harus belajar mengasah dan melatih kepekaan dan kesadaran kita untuk mendengar erangan, ratapan, tapi juga tangisan bumi. Kita cenderung menjadi orang-orang yang menarik diri, tapi juga membuat keseharian kita berbeda dari ciptaan lain. Pak Yowas Adi Prasetyo, beliau bilang begini, kadang-kadang mensterilkan diri kita daripada ciptaan yang lain. Dan kalau kita mensterilkan diri kita dan menjauhkan diri kita dari alam sekitar kita, itu berarti kita sampai pada satu sikap yang disebut dengan sikap imunitas terhadap alam. Kita kabal terhadap alam, dan itu dosa ekologis. Hari ini kita dinasihati untuk marilah kita mendekat kepada alam itu, jangan berjarak dengan alam itu. Tapi kita punya tugas bersama untuk merayakan kebersamaan dan persaudaraan kesemestaan kita dengan ciptaan lain di atas bumi ini. Bahwa kalau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk tinggal di bumi yang sama, maka jangan lupa merangkul dan memberikan suasana persaudaraan kepada alam ciptaan yang lain. Yang kedua, beta mau memberikan pesan, Bapak Ibu, zaman sekarang, era sekarang, ada sejumlah fakta yang menunjukkan bahwa kita tidak begitu ramah dan tidak begitu peduli kepada alam. Ada fakta krisis ekologi yang mengemuka dan mengancam bumi dan penghuninya. Kalau boleh beta sebut, ada yang Bapak Ibu bisa lihat dan rasakan, ada juga yang Bapak Ibu lihat tetapi mungkin tidak peka dan sadar terhadap itu. Kita bertemu dengan udara yang cemar, hutan sebagai pemasok oksigen terbesar mulai rusak karena kepentingan pembangunan infrastruktur atau juga
kepentingan pembangunan rumah. Tanah tercemar karena kadar garam dan pestisida, tapi juga karena keliaran kita menjadikan tanah itu sebagai limbah atas kotoran-kotoran kita sebagai manusia. Perairan kita tercemar dengan zat kimia dan limbah. Dan yang menarik, terkadang pikiran dan tindakan kita tidak begitu akrab dengan alam, dan kita menjadi orang-orang yang berandil membuat alam dan bumi itu menangis. Yang ketiga, Bapak Ibu, pesan daripada teks ini dibilang bagaimana peran profetik gereja. Kita diminta untuk aktif mempropagandakan sikap pro ekologi atau pro alam. Sederhananya beta mau bilang begini, dalam semua kebijakan praksis bergereja kita, dalam persekutuan, kesaksian, pelayanan, dalam semua kebijakan-kebijakan bermasyarakat, dalam aktivitas keseharian kita, mari kita menjadi orang-orang yang benar-benar menunjukkan rasa hormat kita kepada alam. Kita tidak boleh menjadi beban ekologis. Kita tidak boleh menjadi beban untuk alam ini. Jam buang sampah sembarangan itu edukasi yang sudah sangat konvensional. Hindari gaya hidup konsumtif. Ada orang punya baju 1 sen cukup, tapi dia mau lagi beli baju yang lain, beli barang yang lain, penumpukan baju, penumpukan barang yang tidak perlu. Padahal itu membebani alam. Semakin Bapak Ibu dan beta konsumtif, semakin kita berkontribusi menambah beban atas alam ini. Kita harus kurangi pemakaian transportasi pribadi. Kalau bisa sewajarnya pakailah transportasi publik, karena kalau semua orang pakai transportasi pribadi, maka kita membayangkan berapa besar kontribusi untuk perusakan alam. Kita yang selalu melakukan perjalanan traveling menggunakan pesawat, hati-hati. Karena hitung saja seberapa banyak waktu yang kita pakai untuk traveling dengan menggunakan alat transportasi berupa pesawat, maka berapa banyak kita menghembuskan emisi polusi terhadap global ini. Kita diajak untuk hemat air, hemat listrik. Sekarang orang mulai mengupayakan apa yang disebut dengan lace paper, hemat plastik. Beta suka karena sekarang di semua situs-situs bisnis orang mulai membelajarkan untuk tidak menggunakan plastik atau membeli penggunaan itu dikurangi. Filosofi sederhananya beta mau bilang begini, less stuff, more happiness. Sedikit barang, ketong lebih berbahagia. Banyak barang buat alam menangis dan menderita. Jemaat, cara kita mengakrabi alam, selain kita mendengar suara alam itu, tapi kita juga dituntut untuk terbangun dalam kesadaran untuk pulang kampung. Tanah dan rumah kita itu kita imajinasikan sebagai kampung kita. Jadi bagaimana kita berjalan pergi kemanapun, tapi ingat kita harus pulang kampung. Dan alam itu adalah rumah yang aman dan nyaman bagi semua komunitas bumi, bagi Tuhan, bagi manusia, tapi juga bagi alam itu sendiri. Bapak Ibu dan beta punya kewajiban untuk menciptakan rumah yang aman itu bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, tapi juga bagi makhluk yang lain. Kita diajak untuk pulang kampung. Dan kalau kita pulang kampung, yang kita rindukan adalah kampung kita itu selalu menyenangkan. Jadi kalau hari ini kita mau ramah kepada alam, mari sama-sama kita ciptakan tempat kita berpulang itu tempat yang baik dan aman, karena itu merupakan awal dan media
penyembuhan atau healing untuk bumi. Selamat bersahabat dan selamat bersaudara dengan alam. Amin. Mati, silakan berdiri untuk kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Bersama-sama semua umat percaya pada segala abad tempat, marilah kita memperbaharui pengakuan iman rasuli kita dengan satu hati, satu suara. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang bertari bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Cemati, silakan duduk. Kita persilahkan solois dari Usimonik Noya, disilahkan.
Selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Semoga pujian ini dapat jadi berkat untuk katong semua. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam tekanan, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya
kasih untuk pujiannya. Kita memberi persembahan syukur dan kita siapkan Kidung Jemaat 292 ayat pertama dan seterusnya, dan nyanyian Uktol Sea nomor 14 bait pertama dan seterusnya. Jemaat, saatnya kita memberikan persembahan syukur, tetapi sebelum memberi, dengarkanlah anjuran ini. Tuhan telah mengaruniakan kepada kita hidup dan berbagai berkat yang menopang hidup kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan untuk memuliakan Dia melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakan Tuhan dengan harta benda pemberiannya.
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat disilakan duduk. Disilahkan solois dari Bung Patrick Kempa untuk memuji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat semua. Kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita dalam menjalani bulan ini. Comes Jesus come. Sometimes I fall to my knees and pray. Come Jesus, come. Let today be the day. Sometimes I feel like I'm gonna break. I'm holding on to a hope that won't fade. Come Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't home. Come Jesus, come. There'll be no war, and there'll be no chains when Jesus comes. Let today be the day. He'll comfort the weak and the strong, just they say. All will believe in the power of His name. Come Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every heart, right every wrong. We need you right now. Come turn this around. Deep down I know it's our living home. Come Jesus, come. Come Jesus, come. One day He'll come and we'll stand face to face. Come and lay it all down, 'cause it might be today. The time is right now.
cerdaskan. Terima kasih Bung Patrick untuk pujiannya. Jemaat kekasih Kristus, mari kita masuk dalam syafaat kudus kita. Kita berdoa bagi Tuhan. Di hari pertama bulan Juni tahun 2025, Engkau mengedukasi kami untuk mengakrabi alam sebagai saudara. Bahwa bumi tempat kami berdiam bukan pemilik tunggalnya adalah manusia, tapi pada tempat dan ruang yang sama Engkau memberikan kesempatan ciptaan lain juga berarak-arakan dalam kebersamaan. Kami berdoa biarlah firman Tuhan yang dititahkan dari mimbar pemberitaan ini memberi perspektif baru kepada kami, supaya kami tidak menjadi orang yang egois dan eksploitatif terhadap alam. Kami berdoa berikanlah kami kesempatan untuk berkontribusi bagi kesemestaan ini dengan pikiran kami, dengan tindakan kami, dan juga dengan relasi-relasi jejaring yang kami bangun antara satu dengan yang lain. Kami mohon pengampunan jika kami melakukan kejahatan dan dosa, sehingga alam ini menangis, tapi semua unsur yang di dalamnya juga ikut berkabung. Kami mohon pengampunan jika karena keberdosaan kami manusia, kami menghancurkan tatanan hidup bersama. Kami mohon kekuatan pemulihan dari Tuhan, supaya kami menjadi ciptaan yang dipulihkan dan dibaharui oleh Tuhan. Kami percaya bahwa dari rumah Tuhan ini kami terhubung dengan dunia kerja dan abdi, bahkan keluarga kami masing-masing. Karena rumah Tuhan menjadi sentral di mana kekuatan doa dan jaminan berkat bahkan perlindungan ilahi Engkau alirkan bagi kami semua. Karena itu kami memohon ya Tuhan, biarlah Engkau membuka jejaring dan anugerah berkat untuk kami nikmati setiap saat. Kami mohon biarlah usaha dan kerja kami bukan sesuatu yang sia-sia. Apa yang kami upayakan pada tanah, jangan ubah itu menjadi padang gurun yang sepi dan kami hanya menghasilkan semak dan onak duri di situ. Tapi biarlah lahan tempat kami berusaha, bekerja dan mengabdi, Tuhan mengubahnya menjadi lahan yang produktif, supaya hidup kami berkelimpahan. Kami bekerja dengan keras, dengan cerdas, tetapi Tuhanlah yang memberikan buah atas kerja keras dan kerja cerdas kami. Biarlah setiap peluh yang jatuh ke tanah Tuhan ubah menjadi aliran berkat yang tidak berkesudahan. Engkau memberi jaminan berkat atas masa depan anak-anak kami dalam tumbuh kembang dan dalam pendidikan mereka. Dari jenjang PAUD sampai perguruan tinggi, anugerah investasi masa kini dan masa depan yang Kau berikan. Kami berdoa bagi orang-orang muda kami supaya kiranya apa yang mereka tabur pada lahan abdi mereka, Tuhan jadikan itu produktif sebagaimana kemudaan kami adalah kemudaan yang produktif. Kami berdoa bagi orang tua supaya diberikan kekuatan untuk menurun alihkan nilai kebaikan dan kebenaran kepada anak-anak yang berada di bawah asuhan dan bimbingan kami. Bagi kami orang tua yang telah beruban putih, biarlah kami tidak kehilangan kehormatan, kemuliaan dan kebanggaan. Tapi kami tetap menjadi tiang penyangga yang kuat bagi generasi-generasi di bawah kami. Berikanlah persaudaraan yang rukun dalam setiap keluarga kami. Berikanlah persaudaraan yang rukun antara kesesamaan kami sebagai manusia.
tapi berikanlah juga persaudaraan yang rukun dengan semesta ini. Kami berdoa bagi gerejamu dalam tanggung jawab bermisi. Tuhan jadikan sebagai alat di dalam tangan kasih Tuhan untuk menjadi media advokasi supaya komunitas bumi ini dilindungi dan dibela melalui peran advokasi gereja. Kami juga berdoa supaya semua orang yang Tuhan fungsikan sebagai aparatur pelaksana pelayanan, secara khusus klasis Kota Ambon dengan semua jemaat yang berada di bawah naungan pelayanannya, ketua klasis, pimpinan klasis, ketua majelis jemaat pada semua jemaat, bahkan aparatur pelaksana pelayanan, penatua, diaken, kolektan, tua gama, tenaga multimedia, pengirim musik, dan semua orang yang mendedikasikan diri untuk pertumbuhan gerejamu. Kami berdoa diberkatilah mereka. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami dikaruniai kasih dan karunia Allah yang besar. Aparatur pelaksana pemerintahan melakukan fungsi pemberdayaan terhadap manusia, tapi juga kepada alam ini. Tuhan kami yang beribadah di pagi hari ini juga berdoa, merangkul dalam kekuatan doa kami mereka yang kehilangan martabatnya, janda, duda, yatim piatu, mereka yang mengidap HIV AIDS, yang sakit, kaum disabilitas, yang terpenjara. Kami berdoa, pulihkanlah mereka dalam kasih karunia Allah yang besar. Mereka yang bergumul untuk promosi jabatan dan kehidupan yang terberkati di masa depan, kami mendukung dalam doa supaya kekuatan doa kami bersama menghasilkan berkat demi berkat yang tidak berkesudahan bagi kami. Kami akan menjalani minggu yang baru, bulan yang baru. Jangan suruh kami pergi jika Tuhan tidak mengizinkan tiang awan dan tiang api menyertai kami. Utuslah kami untuk tugas yang Tuhan berikan kepada kami, tapi lengkapilah kami dengan sinar kemuliaan-Mu, dengan hikmat dan berkat yang tidak berkesudahan tercurah dan melimpah atas kami. Pelayanan ibadah kami di pagi ini, semua orang yang berpartisipasi secara aktif dan pasif, Majelis Jemaat Immanuel Karpan, lektor, tenaga musik, kolektan, tua gama, tenaga multimedia, dan umat yang berkenan hadir dan menikmati keakraban dalam relasi kudus dengan Tuhan. Biarlah ibadah kami menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Hanya dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Kami ingat bagi solois yang berkenan memuji Tuhan, puji-pujian mereka sampai di hati Bapa di sorga. Hanya dalam nama Yesus kami menyembah dalam roh dan kebenaran, dan izinkanlah kami mengakhiri syafaat kudus kami dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan berdiri. Serah
Jemaat ibadah yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Untuk itu terimalah janji penyertaan dan pemberkatan yang berasal dari pihak Tuhan." Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kamu damai sejahtera. Amin. Pada selesai, jemaat silakan duduk untuk doa syukur. Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Kita bisa beramah-tamah berjabat tangan satu dengan yang lainnya.